Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi minggu ketiga mengenai analisis laporan keuangan, yaitu Analyzing Financial Activities, yang dimana materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ajeng Rida Rianti, dan juga terdapat dua teman saya, yaitu Catur Nugrahani dan juga Yola Pangestu Anggraini. Baiklah, mungkin teman-teman bisa di next slide. Untuk topik pembahasan di sini ada beberapa topik yang memang penting untuk kita bahas ya teman-teman. Ada debt financing, leases, contingencies and commitments, ada off balance sheet financing, shareholders equality reporting under IFRS. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yola. Silakan Yola. Baik, terima kasih Ajeng. Saya akan menjelaskan tentang debt financing. Di mana debt financing adalah hutang atau kewajiban keuangan yang mengacu pada dana yang dipinjam perusahaan secara eksplisit dari berbagai penyedia modal. Berdasarkan sumber perusahaan meminjam dana, ada dua pihak yang terkait. Pihak yang pertama yaitu adalah public debt, yaitu perusahaan meminjam langsung dari investor dengan menerbitkan sekuritas seperti obligasi. Dan yang kedua yaitu private debt, yaitu perusahaan meminjam dari lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk pinjaman. Hutang selalu memiliki biaya pinjaman eksplisit, biasanya melalui pembayaran bunga. Financial liabilities disebut juga dengan istilah interest bearing liabilities karena financial liabilities ini memiliki bunga kontrak eksplisit yang terkait dengan pinjaman, sedangkan operating liabilities tidak. Hutang memiliki jangka waktu tetap pada akhir di mana hutang akan jatuh tempo. Hutang yang masa jatuh temponya melebihi 1 tahun disebut long term debt. Contoh yang digolongkan long term debt yaitu ada obligasi, surat hutang, dan hutang publik. Dan juga terdapat juga hutang swasta. Perusahaan meminjam dalam jangka panjang untuk membiayai proyek jangka panjang atau untuk memenuhi kebutuhan modal yang berkelanjutan. Pada neraca atau yang di long term ini, debt dikategorikan sebagai hutang tidak lancar. Perusahaan juga meminjam dana dalam jangka waktu pendek atau istilahnya disebut short term debt. Short term debt ini menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada long term debt. Namun, pinjaman jangka pendek ini lebih berisiko karena kebutuhan untuk pembayaran kembali dalam waktu dekat. Short term debt ini terutama digunakan untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan likuiditas lainnya. Short term debt ini pada neraca dikategorikan sebagai hutang lancar. Salah satu contoh dari short term debt ini adalah revolving lines of credit, dan juga ini mengacu pada pinjaman jangka pendek dari bank yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Cara kerja dari line of credit ini atau LOC ini seperti kartu kredit, di mana sebuah perusahaan dapat meminjam hanya apa yang diperlukan selama masih dalam batas maksimum pinjaman, dan membayar bunga hanya pada jumlah yang dipinjam. Batas maksimum pinjaman ditentukan oleh batas maksimum kredit yang dikontrak dan nilai aset lancar yang ada berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman. Dua bentuk lain dari keuangan jangka pendek yaitu bill discounting, yaitu kondisi di mana perusahaan menjual wesel jangka pendek dari pihak ketiga seperti pelanggan ke bank untuk mendapat uang tunai secara sebelum jatuh tempo dengan diskon terhadap jumlah pokok dalam wesel. Lalu yang kedua ini ada commercial paper, yaitu perusahaan besar dan bereputasi baik menerbitkan wesel jangka pendek tanpa jaminan kepada investor di pasar kredit global. Nah, pinjaman jangka panjang ini secara tidak langsung adalah sewa guna usaha. Perusahaan khususnya industri tertentu seperti penerbangan dan retail mengakuisisi sebagian besar aset mereka melalui sewa guna usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang accounting for debt. Di sini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui, yaitu pertama ada face value. Face value ini adalah jumlah yang dijanjikan perusahaan untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada akhir masa jabatan.
Kedua ada coupon rate, yaitu nilai kontrak yang disepakati oleh perusahaan untuk membayar bunga dalam jumlah dolar dari pembayaran tersebut. Ketiga ada effective interest rate, yaitu kurs yang diberikan pasar kepada obligasi pada saat diterbitkan. Kurs ini menentukan present value dari obligasi pada saat penerbitan yang sama dengan penerimaan tunai yang diterima perusahaan dari penerbitan obligasi. Efektif interest rate ini ditentukan oleh pasar setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga bebas risiko yang berlaku dan juga jangka waktu obligasi dan keberisikoan. Yang keempat itu ada isu at par, yaitu keadaan di mana obligasi yang dijual nilainya setara dengan par value. Yang kelima ada amortisasi of bond premium, yaitu keadaan di mana obligasi yang dijual nilainya di atas par value. Keenam ada amortisasi of bond discount, yaitu keadaan di mana obligasi yang dijual nilainya di bawah par value. Dan yang tujuh yang terakhir ini ada fair value of bond, yaitu nilai pasar obligasi saat ini. Selanjutnya itu ada accounting treatment. Di accounting treatment ini adalah hutang jangka panjang selalu dicatat sebesar nilai amortisasi. Dalam kasus ini, di mana amortisasi diskon ini, maka besar nilai beban bunga didapat dari cash outflow ditambah nilai amortisasi diskon. Sebaliknya, bila kasus amortisasi premium, besar nilai beban bunga didapat dari cash outflow dikurang dengan nilai amortisasi premium. Untuk short term debt, nilai dicatat sebesar nilai nominal. Alasannya yaitu bahwa nilai nominal jarang menyimpang dari nilai sekarang, mengingat sifat jangka pendek utang. US GAAP dan IFRS mendorong perusahaan untuk melaporkan hutang jangka panjang sebesar nilai wajar dan semua perubahan dalam nilai wajar hutang selama suatu periode termasuk dalam laba bersih sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari hutang. Selain menjelaskan jumlah yang diakui di neraca, pengungkapan catatan memberikan informasi berguna lainnya. Seperti satu, yaitu jadwal tabular yang memberikan rincian hutang yang dilaporkan dalam neraca, dan yang kedua ini ada komentar terperinci tentang penerbitan utang. Selanjutnya yaitu ada debt related disclosure. Yaitu menjelaskan detail utang usaha berdasarkan pemasok dan dengan nilai material. Utang berdasarkan umur dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Informasi yang harus diungkapkan dalam hutang yaitu ada pertama yaitu ada saldo kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, saldo kewajiban berdasarkan jenis sekuritas utang dan waktu jatuh temponya. Ketiga, bunga pinjaman terutang periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. 4. Konsekuensi penyelesaian utang sebelum jatuh tempo. 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga, pengunduran waktu jatuh tempo, pengurangan nilai jatuh tempo, pengurangan jumlah bunga terutang sampai periode pelaporan. Dan yang keenam itu ada jumlah tunggakan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir yaitu biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya, jumlah biaya yang dikapitalisasi pada periode bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang digunakan. Selanjutnya itu ada analyzing debt financing, yaitu ada amortisasi cost versus face value, di mana nilai nominal tidak berbeda secara signifikan dari biaya perolehan diamortisasi selama tingkat kupon dan suku bunga efektif mirip. Di era suku bunga rendah, perusahaan menerbitkan utang dengan tingkat kupon mendekati tingkat suku bunga yang berlaku. Namun, saat lingkungan dengan tingkat bunga tinggi, perusahaan yang kekurangan uang dapat menggunakan utang dengan pembayaran kupon yang jauh lebih rendah. Lalu ada fair value accounting, yaitu nilai wajar juga mencerminkan present value hutang. Namun, nilai wajar menyimpang dari biaya amortisasi karena mencerminkan tingkat bunga saat ini.
tidak seperti biaya diamortisasi yang mencerminkan tingkat bunga pada saat penerbitan. Penerbitan nilai wajar pada hutang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian sementara yang tidak direalisasi dalam pendapatan yang dilaporkan. Ada mungkin bagi perusahaan untuk mengakui keuntungan ketika kualitas kreditnya sendiri memburuk. Maka penting bagi seorang analis untuk mengecualikan keuntungan ini ketika menganalisis pendapatan perusahaan. Ketiga, ada future debt retirement, yaitu penting bagi seorang analis untuk memeriksa dengan seksama jadwal pembayaran utang di masa depan. Seorang analis harus mengevaluasi apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo, karena ketidakmampuan untuk melakukan berpotensi dapat menyebabkan kebangkrutan. Perusahaan cenderung membiayai kembali utang yang sudah jatuh tempo dengan pinjaman baru. Namun, seorang analis tidak dapat dengan mudah berasumsi bahwa hutang akan dibiayai kembali. Perusahaan yang tidak dapat membiayai kembali akan sering bernegosiasi dengan bankir mereka untuk memperpanjang jatuh tempo utang. Negosiasi utang tersebut melibatkan biaya yang signifikan, biasanya dalam bentuk tingkat bunga yang lebih tinggi atau pembayaran berbagai penalti. Lalu di analyzing debt finance ini ada juga untilised credit lines, yaitu jalur kredit yang tersedia harus digunakan sesuai dengan perjanjian awal yang diajukan kredit. Bila semua jalur kredit yang tersedia adalah dalam bentuk pembiayaan modal kerja jangka pendek, maka jalur kredit ini hanya dapat menggunakan secara spesifik kebutuhan modal kerja perusahaan. Lalu selanjutnya ada protection, yaitu peminjam memiliki 3 cara untuk melindungi dirinya. Ada seniority, security, dan covenant. Di seniority ini mengacu pada urutan di mana pihak yang berbeda akan dibayar ketika bisnis perusahaan dibubarkan. Klaim senior akan dibayarkan sebelum klaim junior. Senioritas klaim ini tertentu sebelumnya telah ditentukan oleh hukum. Lalu pemegang ekuitas dapat dibayar hanya setelah semua klaim lainnya dibayar penuh, sehingga common equity adalah yang paling junior dari semua klaim. Yang kedua ini ada security. Dimana security ini adalah atau collateral mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Klaim yang didukung oleh agunan seperti secure. Dalam hal pembubaran perusahaan, pemilik klaim ini khususnya dapat menjual aset yang diidentifikasi untuk memenuhi klaim mereka. Jenis-jenis aset tertentu yang ditawarkan berbagai jaminan sebagai jaminan ditetapkan dalam kontrak peminjaman. Dan yang terakhir itu ada covenant. Covenant ini yaitu pemberi pinjaman membuat perjanjian untuk melindungi investasi mereka. Perjanjian bisa berupa afirmatif atau negatif. Perjanjian afirmatif ini menentukan tindakan yang perlu diambil manajemen untuk menjaga utang tetap bereputasi baik. Dan juga perjanjian negatif ini membatasi perilaku manajemen yang mungkin berbahaya bagi orang lain dan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ini ada kendala yang menentukan kapan perusahaan melanggar perjanjian, dan yang kedua ini hukuman atau pembatasan yang muncul ketika suatu perjanjian dilanggar. Dan juga perjanjian ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini kepada pemberi pinjaman sehingga mereka dapat melindungi investasi mereka secara proaktif. Lalu selanjutnya saya menjelaskan analyzing protection. Pertama, itu hutang senior lebih tidak berisiko dibanding hutang junior karena dibayar pertama kali selama pembubaran perusahaan. Namun, 2 masalah lain harus diingat, yaitu yang pertama, kehadiran jika hutang senior membuat hutang junior lebih diutamakan dari aset perusahaan. Dan yang kedua, hutang-hutang tertentu seperti pajak dan upah yang belum dibayar mendapat prioritas di atas semua klaim lainnya. Kedua, ada hutang yang dijaminkan lebih tidak berisiko karena terdapat aset eksplisit atau yang disebut anggunan yang mentransfer kepada pemegang hutang yang dijamin selama pembubaran perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditimbangkan. Yang pertama ini,
keamanan hutang terjamin saat tergantung pada nilai aset yang dijaminkan. Dan yang kedua, hutang tanpa jaminan menjadi lebih berisiko di hadapan hutang yang dijamin. Karena aset tertentu seperti anggunan ini dihapus dari kumpulan aset yang digunakan untuk membayar klaim bersama. Dan yang terakhir yaitu terkadang senioritas terutama dari jenis hukum dapat mengesampingkan keamanan. Ketiga yaitu ada hutang yang dijaminkan biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada hutang yang tanpa jaminan karena terjadi hanya perusahaan-perusahaan yang paling berisiko yang mengeluarkan hutang dengan jaminan dalam banyak kasus keberadaan hutang yang dijamin. Lalu ada perjanjian cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan dini bagi pemberi pinjaman. Nah, perjanjian ini biasanya melindungi seluruh kelas pemberi pinjaman karena pelanggaran terhadap perjanjian tertentu akan memicu pembatasan yang umumnya cenderung melindungi sebagian besar pemberi pinjaman. Satu-satunya pengecualian adalah di mana satu pemberi pinjaman tertentu dapat meminta pembayaran kembali segera. Dan yang terakhir yaitu seorang analis selain melacak pelanggaran perjanjian yang sebenarnya, tetapi seorang analis juga harus memperkirakan kelonggaran perjanjian yang merupakan ukuran seberapa dekat perusahaan dengan melanggar perjanjiannya. Nah, di pelanggaran janjian ini dapat diperkirakan dengan menghitung rasio tertentu yang ditentukan dalam perjanjian yang menggunakan informasi laporan keuangan saat ini dan kemudian membandingkan nilai-nilai ini dengan nilai yang berpotensi memicu pelanggaran. Selanjutnya ada analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajeng. Baik, terima kasih Lola atas pemaparannya. Selanjutnya adalah materi mengenai leases atau sewa guna usaha ya. Jadi sewa guna usaha itu adalah perjanjian kontraktual antara leaser dengan leasee. Nah, itu memberikan leasee itu seorang leasee itu hak untuk menggunakan asetnya yang dimana dimiliki oleh lessor ya asetnya itu. Nah, dalam jangka waktu sewa sebagai imbalannya itu penyewa melakukan pembayaran sewa, disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Kontrak sewa guna usaha bisa sifatnya kompleks dan mereka berbeda dalam ketentuan yang berkaitan dengan masa leasingnya. Nah, pengalihan kepemilikan juga termasuk dan pemutusan dini. Terdapat dua metode yang mencerminkan kontrak yang berbeda. Yang pertama ada capital leasing dan juga ada operating leasing. Untuk capital leasing itu sendiri merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan, aset sewaan dan kewajiban sewa diakui di neraca. Capital leasing atau sewa modal juga adalah suatu bentuk perjanjian sewa untuk mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan suatu aset kepada penyewanya gitu teman-teman. Nah, dalam hal ini aset yang disewakan dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh penyewa dan kewajiban sewa yang terkait diakui di neraca. Sebagai penyewa, kita ketika Anda melakukan capitalisi, Anda juga pasti mengambil tanggung jawab substansial ya atas aset tersebut. Nah, mirip dengan kepemilikan. Nah, ini berbeda dengan operasi leasing di mana aset tersebut tidak dianggap milik penyewa gitu ya, dan tidak diakui di neraca. Nah, apa konsekuensinya kalau tidak diakui di neraca? Konsekuensinya pada saat kita menyewa secara modal, aset tersebut diakui di neraca sebagai aset tetap dan terdapat kewajiban sewa yang dimana mencerminkan tanggung jawab pembayaran di masa depan. Nah, hal ini mempengaruhi rasio keuangan dan kesehatan laporan keuangan ya teman-teman. Kemudian hal ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memanfaatkan aset tanpa harus membayar secara penuh di muka. Nah, namun perusahaan juga harus mempertimbangkan nih dampak kewajiban finansial jangka panjangnya. Nah, sebagai catatan, standar akuntansi seperti IFRS 16 atau International Financial Reporting Standard dan ASC yaitu Accounting Standard Codification di Amerika Serikat, dia ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sewa, termasuk sewa modal. Nah, standar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan relevan mengenai kewajiban sewa perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah operating leasing.
Operating leasing ini merupakan semua jenis sewa dicatat sebagai operating leasing. Dalam operating leasing, penyewa memperhitungkan pembayaran sewa minimum sebagai biaya sewa dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui pada neraca. Dalam operasi leasing, perusahaan menyewa aset tanpa mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan pada penyewa gitu ya. Sebagai hasilnya, pembayaran sewa minimum hanya dicatat sebagai biaya sewa pada laporan laba rugi teman-teman dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui di neraca gitu ya. Nah, hal ini berarti bahwa aset yang disewa tidak dianggap sebagai aset milik perusahaan, teman-teman, dan perusahaan tidak memerlukan pengakuan kewajiban jangka panjang terkait sewa tersebut. Sebagai contoh juga, jika perusahaan menyewa gedung kantor sebagai operating leasing, pembayaran sewa bulannya hanya dicatat sebagai biaya operasional dan tidak ada pengakuan atas nilai gedung tersebut di neraca. Nah, keuntungan utama dari operating lease itu adalah fleksibilitas ya teman-teman, di mana perusahaan itu dapat menggunakan aset tanpa harus menghadapi konsekuensi pengakuan aset besar di neraca atau kewajiban finansial jangka panjang. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses aset tanpa harus membelinya, yang dimana dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai, terutama jika aset tersebut memiliki umur manfaat yang relatif pendek, atau jika perusahaan tidak ingin menanggung risiko kepemilikan penuh gitu ya teman-teman. Namun standar akuntansi seperti IFRS 16 dan IASG itu telah mengubah perlakuan akuntansi untuk operating leasing. Nah, dengan memerlukan pengakuan aset dan kewajiban untuk sebagian besar sewa. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi akuntansi dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komitmen sewa jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, leasing sering menyusun sewa sehingga dapat diperhitungkan sebagai operating leasing, bukan karena karakteristik ekonomi dari sewa lebih sesuai dengan capital leasing. Dengan melakukan itu, penyewa terlibat dalam pembiayaan di luar neraca atau biasa kita bilang sebagai off balance sheet financing yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Nah, mungkin di sini saya kasih gambaran dulu ya. Off balance sheet financing ini mengacu pada kenyataan bahwa baik aset sewa maupun kewajiban yang terkait tidak dicatat di neraca ketika sewa dicatat sebagai operating leasing, meskipun banyak manfaat dan risiko kepemilikan dialihkan ke leasingnya. Nah, accounting and reporting for leasing itu mengklasifikasi dan mencatatnya sebagai capital leasing apabila memenuhi kriteria yang berikut ini. Boleh di next mungkin? Nah, ada yang pertama itu adalah mentransfer kepemilikan aset kepada lisi di akhir masa sewa. Maksudnya apa? Nah, ini tuh situasi di mana kepemilikan aset dialihkan kepada lisi di akhir masa sewa mengacu pada klausul atau ketentuan tertentu dan dalam perjanjian sewa. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa kontrak sewa, terutama dalam konteks jangka panjang atau sewa modal. Ketika perjanjian sewa mencakup ketentuan untuk mentransfer kepemilikan aset pada lisi pada akhir masa sewa ya teman-teman, ini berarti bahwa pada titik tersebut, lisi akan memiliki hak kepemilikan penuh atas aset tersebut. Hal ini menunjukkan adanya satu elemen ya teman-teman. Elemennya elemen kepemilikan yang berpindah dari leaser atau pemberi sewa ke lisi atau penerima sewa. Beberapa poin penting terkait dengan mentransfer kepemilikan aset pada lisi di akhir masa sewa itu perlu kita perhatikan juga ya. Itu ada apa aja gitu. Itu ada transfer kepemilikan, mencakup pemindahan hak kepemilikan secara hukum, kemudian ada implikasi akuntansi. Jika ada transfer kepemilikan, ini berarti dapat mempengaruhi cara perusahaan mencatat aset dan kewajiban di laporan keuangannya. Terus ada opsi pembelian, yaitu transaksi ya, kalau opsi pembelian itu. Jadi macam seringkali melibatkan opsi pembelian di mana leasing ini memiliki hak untuk membeli aset pada akhir masa sewa ya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian faktor lainnya pentingnya perjanjian sewa ya. Nah, selanjutnya situasi ini juga memberikan kepastian gitu ya pada leasingnya mengenai kepemilikan aset setelah berakhirnya masa sewa gitu. Nah, lanjut teman-teman di accounting and reporting for leases itu yang kedua ada tersedia pilihan untuk membeli properti dengan bargain purchase ya, purchase. Bargain purchase itu adalah istilah yang digunakan dalam konteks perjanjian sewa untuk menyatakan bahwa opsi pembelian yang tersedia untuk leasing adalah dengan harga yang sangat menguntungkan atau lebih rendah dari nilai pasar yang diharapkan.
Artinya, leasing memiliki kesempatan untuk membeli properti tersebut dengan harga yang sangat murah jika opsi pembeliannya dieksekusi. Nah, beberapa poin penting yang terkait dengan bargain purchase itu dalam konteks sewa ya, ada harga yang menguntungkan. Maksudnya harga yang menguntungkan itu bagaimana sih? Harga yang menguntungkan itu adalah bargain purchase itu menunjukkan bahwa harga pembelian yang ditentukan dalam perjanjian sewa itu jauh lebih rendah daripada nilai pasar aktual di properti pada saat opsi pembelian dieksekusi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada implikasi akuntansi. Jadi dalam beberapa kasus, keberadaan bargain purchase ini dapat memiliki implikasi akuntansi tertentu gitu. Kemudian juga ada keberadaan opsi pembelian. Nah, keberadaan opsi pembelian itu harus jelas tercantum ya dalam perjanjian sewa gitu. Kemudian ada ketidakpastian nilai pasar di masa depan. Jadi bargain purchase ini seringkali muncul ketika nilai pasar properti itu tidak pasti di masa depan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada masa sewa lebih dari sama dengan 75% nilai ekonomi properti. Jadi gimana? Jadi maksudnya nilai MPLS di awal periode itu sebesar 90% atau lebih besar dari nilai wajar properti bersangkutan. Jadi ketika suatu sewa diklasifikasikan sebagai kapitalis, penyewa ini mencatat aset minimum selama masa sewa dan ini tidak termasuk dengan biaya eksekutori seperti asuransi, pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, aset sewaan ini harus didepresiasi dengan cara yang konsisten dengan kebijakan penyusutan normal penyewa gitu. Jadi ada juga peraturan akuntansi yang mengharuskan semua penyewa itu mengungkapkan biasanya dalam catatan atau laporan keuangan yaitu pembayaran sewa minimum di masa depan secara terpisah ya untuk sewa modal dan sewa operasi gitu. Terus juga ada biaya sewa untuk setiap periode yang dilaporkan dalam laba ruginya gitu. Nah, impact dari operating lease itu mencatat kewajiban terlalu rendah dengan menghapus pembiayaan sewa dari neraca. Jadi tidak hanya menyembunyikan kewajiban di neraca, tapi juga berdampak positif pada solvabilitas ya teman-teman. Yang sering mungkin kita gunakan dalam analisis kredit gitu. Nah, operating lease juga mencatat aset terlalu rendah, jadi dapat meningkatkan pengembalian investasi dan perputaran aset. Selanjutnya itu boleh di next ya, lah. Oh iya, ini udah disebutkan ya tadi impact of operating lease. Kalau misalnya yang pertama itu atas operating lease mencatat kewajibannya terlalu rendah dengan menghapus pembiayaan sewa dari neraca. Kemudian operating lease mencatat aset terlalu rendah. Operating lease menunda pengakuan beban-beban. Kemudian operating lease mencatat hutang lancar terlalu rendah dengan menghapus pembayaran pokok neraca. Kemudian juga operating lease mengikut sertakan bunga dalam rental sewa gitu. Boleh di next lagi ya. Ada converting operating leases to capital leases. Itu ada menilai apakah klasifikasi operating leases perusahaan wajar itu dengan melakukan evaluasi klasifikasi operating lease perusahaan yang melibatkan penilaian atas ketentuan kontrak sewa dan apakah transaksi tersebut memenuhi kriteria definisi operating lease. Jadi perusahaan perlu memastikan bahwa aset yang disewa itu tidak dianggap sebagai aset miliknya gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah mengestimasi nilai sekarang dari kewajiban operating lease gitu. Nah, di mana di sini pembayaran sewa minimum itu hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa pengakuan aset atau kewajiban di neraca ya teman-teman gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada menghitung nilai dari aset operating lease gitu. Di sini menghitung nilai dari aset operating lease melibatkan penilaian aset sekarang dari pembayaran sewa masa depan dan mengidentifikasi aset yang sesuai. Selanjutnya yang keempat adalah mengestimasi pengaruh reklasifikasi sewa guna usaha pada penghasilan yang dilaporkan. Jadi maksudnya itu khususnya pada laporan laba rugi ya. Estimasi pengaruh reklasifikasi ini melibatkan perhitungan potensial perubahan biaya operasional dan dampaknya terhadap laba bersih. Analisis ini tuh memberikan kita wawasan tentang bagaimana perubahan klasifikasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan strategisnya. Sekiranya mungkin itu yang bisa dijelaskan di dalam lisi. Boleh di next ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Terima kasih Ajeng atas penjelasan dari materi lisis. Sekarang saya akan menjelaskan kontingensi dan komitmen. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu kontingensis. Di kontingensi apa sih kontingensi itu? Nah, kontingensi ini adalah keadaan potensial mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan tergantung peristiwa pada masa yang akan datang. Kerugian kontingensi ini adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi ini mungkin timbul dari litigasi ancaman pengambil alihan, risiko yang diasuransikan sendiri, dan lain-lain. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebelum perusahaan mencatat suatu hal terjadinya kerugian. Yang pertama yaitu ada kemungkinan aset akan mengalami penurunan nilai atau timbul kewajiban. Maksud tersirat dalam kondisi ini adalah kemungkinan besar suatu kejadian di masa depan akan mengkonfirmasi kerugian tersebut. Yang kedua yaitu jumlah kerugian dapat diestimasi. Contohnya yaitu kerugian yang biasa memenuhi kedua syarat di atas adalah uncollectible, receivable, dan kewajiban yang berkaitan dengan garansi produk. Untuk kasus ini, kewajiban yang diestimasikan dan kerugian dicatat dalam laporan keuangan. Jika perusahaan tidak mencatat kerugian kontingensi karena tidak memenuhi satu atau kedua syarat tersebut, perusahaan harus menjabarkan kontingensi pada catatan ketika setidaknya ada kemungkinan yang masuk akal bahwa itu akan menimbulkan kerugian. Nah, selanjutnya yaitu ada analyzing contingents and liabilities. Nah, di kewajiban kontingensi ini yang dilaporkan untuk barang-barang seperti jaminan layanan dan jaminan adalah perkiraan. Analisis kewajiban ini hanya seakurat perkiraan yang mendasarinya, yang seringkali ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pada pengalaman sebelumnya atau ekspektasi di masa depan. Dan kita juga perlu menganalisis pengungkapan catatan semua kerugian dan mendapatkan kontingensi. Catatan kontingensi ini biasanya dipaparkan ada 3, yaitu ada deskripsi kewajiban kontingensi dan tingkat risiko. Kedua, nilai potensial dari kontingensi dan bagaimana partisipasi orang lain diperlakukan dalam menentukan paparan risiko. Dan yang ketiga yaitu biaya jika ada yang menentang untuk estimasi kerugian kontingensi. Laporan auditor memberikan kita perspektif lain tentang kontingensi. Dan masih ada auditor yang menunjukkan ketidakmampuan untuk mengekspresikan pendapat tentang hasil dari kontingensi ini. Lalu ada komitmen. Nah, komitmen ini adalah keadaan potensial untuk melakukan klaim atas sumber daya perusahaan oleh karena itu performa perusahaan di luar kontrak pada masa mendatang. Mereka tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak eksekutori atau penerbitan pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang selesai. Selanjutnya ada off balance sheet financing yang akan dijelaskan oleh teman saya Catur. Oke, terima kasih Yola sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bawakan itu ada off balance sheet financing. Jadi teman-teman yang belum tahu, off balance sheet financing ini mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Selain sewa guna usaha, terdapat juga pengaturan pembiayaan. Jadi dalam off balance sheet lainnya, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, ketika salah satu persyaratan akuntansi diharapkan agar lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off balance sheet tertentu. Maka cara-cara baru dan inovatif ini dirancang untuk menggantikan. Next, yo. Oke, selanjutnya itu ada off balance sheet example. Jadi, contohnya ini adanya sebuah pengaturan
yang berupa perjanjian, pembelian, dan throughput terhadap perjanjian. Jadi, di mana perusahaan setuju untuk membeli output dari atau menjalankan sejumlah barang tertentu melalui fasilitas pemrosesan dan pengaturan ambil atau bayar. Jika suatu perusahaan menjamin untuk membayar sejumlah barang tertentu, baik diperlukan atau tidak, variasi dalam pengaturan ini melibatkan pembentukan entitas terpisah dan kemudian memberikan pembiayaan yang kepemilikannya ini tidak melebihi dari 50%, seperti usaha patungan atau kemitraan terbatas. Next, yuk. Next. Oke. Selanjutnya, di off-balance sheet example ini juga ada praktik yang mempertimbangkan. Jadi, yang pertama, ada salah satu keuntungan besar dari pembiayaan off-balance sheet adalah memungkinkan kita untuk melakukan pinjaman lain dari bank untuk modal operasional yang tidak dapat kita peroleh jika tidak ada. Kemudian, yang kedua, pembayaran utang memang merupakan tanggung jawab utama perusahaan, yang dimana catatannya ini hanya melaporkan bahwa perusahaan mungkin harus mengeluarkan dana di muka untuk membantu usaha tersebut memenuhi kewajiban utangnya, jika hal itu mencukupi. Kemudian, di sisi kanan dapat dilihat bahwa ada illustration of SPA transaction to sell account receivable. Jadi, Special Purpose Entities atau SPA ini yang kini menjadi terkenal setelah kebangkrutan dari Enron telah menjadi mekanisme pembiayaan yang sah dan merupakan bagian integral dari keuangan perusahaan saat ini. Konsepnya itu ada dua. Yang pertama, SPA ini dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan penyertaan saham yang sebagiannya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Kemudian, yang kedua, arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar utang dan memberikan keuntungan kepada investor ekuitas. Selanjutnya, dalam gambar ini dijelaskan bahwa entitas bertujuan untuk khusus dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan penyertaan saham yang beberapa diantaranya itu harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Kemudian SPA juga memanfaatkan investasi ekuitas dengan pinjaman dari pasar kredit dan pembelian aset produktif dari atau untuk perusahaan sponsor. Kemudian arus kas dari aset produktif ini digunakan untuk membayar utang dan memberikan keuntungan kepada investor ekuitas. Yang dimana ada manfaat dari SPA. Yang pertama, SPA ini dapat memberikan alternatif pembiayaan berbiaya lebih rendah dibandingkan meminjam langsung dari pasar kredit, karena aktivitas SPA sendiri ini dibatasi dan sebagai akibatnya investor membeli aliran arus kas yang terjamin dan tidak terkena berbagai resiko bisnis yang melekat dalam penyediaan modal langsung kepada perusahaan sponsor. Yang kedua, berdasarkan GAAP saat ini, selama SPA disusun dengan benar, SPA ini dicatat sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasi dengan perusahaan sponsor. SPA untuk mencapai transaksi di luar neraca, untuk menghapus aset, kewajiban, atau keduanya dari neraca. Kemudian, FASB ini sekarang mengklasifikasikan SPA sebagai Variable Interest Entities atau VIEs. VIE merupakan VIE ini tidak memiliki salah satu dari hal berikut. Jadi, VIE kemampuannya mengambil keputusan. Terus kemudian kewajiban untuk menyerap kerugian
Dan yang ketiga, itu hak menerima imbalan. Next. Next. Oke, selanjutnya ada sebelumnya. Baik, Oke. untuk selanjutnya, Untuk silakan selanjutnya dilanjut. materinya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Silakan, Jeng. Baik, terima kasih Catur. Untuk materi selanjutnya boleh di next ya. Selanjutnya adalah modal pemegang saham. Nah, modal pemegang perusahaan, hal ini digambarkan seperti klaim atas kepemilikan aset sebuah perusahaan. Jadi, teman-teman, pemegang sekuritas ekuitas bisa dibilang sebagai kreditor, berarti di sini klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian melaporkan modal saham ini termasuk penjelasan mengenai perubahan dalam jumlah modal saham. Nah, informasi ini bisa disampaikan di laporan keuangan atau notes lainnya dengan sumber peningkatan modal yang terdiri dari penerbitan saham, konversi surat utang dan saham preferen, penerbitan sesuai dengan dividen saham dan stock split, dan penerbitan saham dalam akuisisi dan merger. Selanjutnya mungkin penerbitan sesuai stock option dan warrant, sumber pengurangan modal, kemudian pembelian dan retirement saham, pembelian kembali saham, reserve stock splits, dan di sini ada sumber pengurangan modal, yaitu 3 sumber utama ya, pembelian retirement saham, pembelian kembali saham, dan reserve stock split. Boleh di next ya. Nah, selanjutnya adalah kontribusi dari modal ya teman-teman. Nah, kontribusi modal itu apa sih? Kontribusi modal itu adalah jumlah uang yang didapat dari pemegang saham sebagai ganti modal saham. Jadi, kontribusi saham ini biasanya dibagi menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama itu adalah nilai par atau state value dari modal saham. Dan sisanya dilaporkan sebagai kontribusi modal pada kelebihan par atau state value saham treasury saham, di mana saham treasury ini adalah saham perusahaan yang didapatkan setelah sebelumnya diterbitkan dan dibayarkan kembali. Akuisisi saham treasury ini oleh perusahaan yang mengurangi aset dan ekuitas pemegang saham. Klasifikasi sahamnya itu ada apa aja? Ada capital stock, preferred stock, kemudian juga ada common stock. Boleh di next mungkin ya. Nah, di sini ada klasifikasi sahamnya. Capital stock itu apa sih? Capital stock itu adalah modal saham ya. Nah, modal saham itu adalah saham yang diterbitkan untuk pemegang ekuitas dengan imbalan aset dan juga layanan. Jadi terdapat dua jenis modal saham, yaitu preferen dan juga biasa ya teman-teman. Untuk saham preferen itu sendiri adalah saham kelas spesial yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak bisa dinikmati pemilik saham biasa. Selanjutnya, untuk yang common stock atau saham biasa itu adalah kelas saham yang menggambarkan kepentingan kepemilikan dan hubungan pokok resiko dan hadiah dari performa perusahaan. Menganalisa modal saham laba ditahan itu juga merupakan hal yang penting ya, karena uh, laba ditahan itu adalah modal yang diperoleh dari satu perusahaan. Jadi laba ditahan menggambarkan akumulasi dari pendapatan perusahaan yang belum didistribusikan. Boleh di next dulu ya, Kak? Oke, selanjutnya itu ada dividen tunai dan dividen saham. Uh, dividen tunai itu apa? Dividen tunai itu adalah uh, distribusi cash kepada pemegang saham. Ini merupakan bentuk paling umum dari dividen, dan sekalinya diumumkan, maka ini merupakan hutang dari perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada dividen saham. Jadi dividen saham itu adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham ya, tentunya dengan menggunakan basis pro rata.
Selanjutnya mungkin akan membahas spin-off dan juga split-off perusahaan. Boleh di next lagi, Yola. Nah, di sini ada spin-off dan juga split-off. Uh, Spin-off dan juga split-off itu di mana perusahaan seringkali mendivestasi anak perusahaannya baik secara langsung atau sebagai distribusi kepada pemegang saham. Nah, distribusi dari saham anak perusahaan kepada pemegang saham itu ada dua bentuk. Yang pertama ada spin-off, yaitu uh, distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, asetnya berkurang, begitupun juga laba ditahan. Uh, Selanjutnya yang kedua itu ada split off ya. Jadi split off itu apa? Split off itu adalah pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk saham dari perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Di sini asetnya berkurang dan saham yang didapat dari pemegang saham dianggap sebagai saham treasury. Tuh. Selanjutnya mungkin boleh di next ya lah. Di sini ada nilai buku ya. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai akumulasi other comprehensive income, di mana perubahan tertentu pada carrying value aset dan hutang atau unrealized gain or loss tidak termasuk di dalam bagian laba bersih. Jadi melainkan dia itu masuk terpisah sebagai bagian dari other comprehensive income yang kemudian ditambahkan ke dalam laba bersih untuk menentukan comprehensive income nilai buku per saham. Nah, perhitungan nilai buku per saham itu di sini ada nilai buku per saham atau nilai buku per saham itu adalah nilai saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan di dalam laporan neraca. Jadi nilai buku ini adalah terminologi konvensional yang mengacu kepada total nilai aset, di mana total aset dikurang hutang dan klaim security senior terhadap saham biasa pada jumlah yang dilaporkan di laporan neraca. Relevansi nilai buku per saham ini mungkin bisa di next ya, lah. Relevansi nilai buku per saham ini memegang peran penting ya dalam analisis laporan keuangan. Di sini aplikasinya termasuk nilai buku dengan potensi penyesuaian sering digunakan dalam menilai merger term, kemudian analisa perusahaan tersusun, terutama aset liquid bergantung pada nilai buku. Kemudian yang ketiga ada analisa high grade obligasi dan saham preference menempel sangat penting untuk cakupan aset. Di mana kewajiban ada juga kewajiban ekuitas ya. Boleh di next mungkin ya, lah. Ada kewajiban di tepi ekuitas ya teman-teman. Jadi maksudnya itu apa? Jadi kewajiban di tepi ekuitas hutang yaitu hutang konversi biaya, di mana perusahaan menerbitkan hutang yang bisa dikonversi menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo. Hutang tersebut disebut hutang konversi. Jadi biasanya hutang konversi ini mengizinkan pemegang sahamnya untuk menukarkan pada harga tertentu. Konversi ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu hutang konversi, saham preferen yang dapat ditukar, dan hak minoritas. Di mana di sini hak minoritas ini mengacu kepada porsi kepemilikan pemegang saham ya, yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas gitu. Nah, mungkin untuk yang di saham preferen itu dapat ditukar. Jadi, tapi analisnya itu harus waspada kepada securities ekuitas, terutama saham preference yang memiliki ketentuan penembusan wajib yang membuat terlihat lebih mirip hutang gitu ya dibandingkan dengan ekuitas gitu. Mungkin selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya mungkin boleh di next silahkan. Oke.
Untuk materi selanjutnya itu ada shareholders equity reporting under IFRS. Jadi, di mana IFRS ini mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu ada modal ditempatkan, cadangan, dan akumulasi keuntungan atau kerugian, atau laba ditahan. Oke, boleh di next. Sebelumnya, pola umum yang dapat diamati dari IFRS sendiri, yaitu merupakan modal saham yang dilaporkan sebagai item baris terpisah. Kemudian, yang kedua, itu sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun ada yang memasukkan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lain, kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Yang keempat, itu ada kepentingan minoritas atau kepentingan non-pengendali disajikan secara terpisah dari ekuitas pemegang saham, perusahaan induk namun dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Selanjutnya, beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen secara rinci di neraca, sementara yang lain hanya melaporkan agregat untuk setiap kategorinya. Oke, selanjutnya, ini ada materi appendix 3A yang berjudul List, Accounting, and Analysis Lesson. Jadi, di mana lampiran ini, buat teman-teman yang belum tahu, lampiran ini itu menjelaskan secara singkat akuntansi dan analisis sewa dari sudut pandang lesor. Akuntansi sewa yang dilakukan oleh lesor sama dengan akuntansi yang dilakukan oleh lisi dengan pengecualian kecil. Lesor mengkategorikan sewa sebagai operasi atau modal untuk paralel dengan kualifikasi tersebut oleh penyewa. Selisih antara piutang dan aset yang dikeluarkan dari neraca itu diklasifikasikan sebagai liabilitas, pendapatan diterima di muka, yang dikurangi dan dicatat sebagai memperoleh pendapatan secara periodik selama masa sewa. Di mana ada 2 jenis sewa yang penting dari sudut pandang lesor. Yang pertama, ada sales type lease, yaitu harga perolehan aset sewaan berbeda dengan nilai pasar wajarnya pada tanggal sewa. Jika perusahaan memproduksi dan menyewakannya kepada pelanggan, akibatnya perusahaan mencatat penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor pada saat sewa dilaksanakan dan tidak lagi mencatat biaya penyusutannya. Yang kedua, ada direct financing lease, di mana perusahaan membeli aset dari produsen dan menyewakannya langsung kepada pelanggan, yang dimana nilai sewa atau nilai kini piutang pembayaran sewa adalah sama dengan harga perolehan aset yang dibeli dan tidak ada penjualan atau laba kotor yang dicatat. Kemudian di sisi kanan itu ada analisis implication dan sell leaseback, di mana analisis implication ini merupakan implikasi analisis dari sewa guna usaha, serupa dengan implikasi analisis yang melibatkan pemberian kredit yang diperlukan dalam analisis mengenai kecakupan cadangan piutang sewa yang tidak tertagih dibandingkan dengan pengalaman kerugian lesor tidak tepat untuk membiayai sewa dengan suku bunga tetap dengan jangka waktu menengah, dengan hutang jangka pendek, dengan floating rate debt. Dalam upaya mendongkrak penjualan
dan laba periode berjalan, perusahaan berupaya mempercepat pengakuan pendapatan dari kontrak jasa dengan mencatatkan kontrak awal secara relatif lebih banyak dalam sewa itu sendiri, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan kotor. Analisis harus menyadari kemungkinan ini dan memeriksa dengan cermat komponen relatif dari pendapatan sewa dan bauran pendapatan jasa dalam total penjualan perusahaan. Selanjutnya ada sale leaseback, di mana transaksi jual sewa kembali melibatkan penjualan aset yang dimiliki dan pelaksanaan sewa atas aset yang sama. Setiap keuntungannya yang direalisasikan atas nilai aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui selama umur sewa sebagai pengurang sebesar biaya sewa tersebut. Next. Oke. Selanjutnya ada appendix 3B dengan judul Post Retirement Benefit. Imbalan pasca pensiun ini hadir dalam dua bentuk, di mana yang pertama ada imbalan pensiun dengan pemberi kerja menjanjikan imbalan berupa uang kepada pekerja setelah pensiun. Dan yang kedua, imbalan kerja pasca pensiun lainnya atau OPEP, di mana pemberi kerja memberikan imbalan lain. Biasanya manfaat moneter setelah pensiun, terutama layanan kesehatan dan asuransi jiwa, penurunan suku bunga dan pasar yang lesu mengakibatkan badai besar bagi rencana pensiun yang mengakibatkan apa yang disebut dengan krisis pensiun. Selanjutnya di appendix 3B ini ada yang namanya pensiun benefit. Ada nature of pensiun obligation, economic of pension accounting requirement, recognize status on the balance sheet, kemudian ada recognize pension cost, ada articulation of balance sheet and income statement effect. Yang pertama, itu ada pension benefit, di mana akuntansi pensiun memerlukan pemahaman tentang ekonomi yang mendasari transaksi pensiun. Kemudian, sifat transaksi pensiun dan ekonomi yang mendasari akuntansi pensiun sebelum membahas persyaratan akuntansi pensiun, yaitu yang pertama akan saya jelaskan ada nature of pension obligation, di mana program pensiun atau a pension plan adalah perjanjian yang dibuat oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja dan melibatkan tiga entitas. Yang pertama, pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada program tersebut. Kemudian ada pekerja yang memperoleh manfaat dan dana pensiun. Dana pensiun atau pensiun fund tidak bergantung pada pemberi kerja dan dikelola oleh wali. Rencana pensiun dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama ada definite benefit plan, yang pasti menentukan jumlah manfaat pensiun yang dijanjikan pemberi kerja untuk diberikan kepada pemberi kerja untuk menanggung resiko kinerja dana pensiunnya. Kemudian yang kedua ada definite contribution plan, di mana hal ini pasti menentukan sejumlah iuran pensiun yang diberikan pemberi kerja pada program pensiun yang besar manfaatnya kepada pensiunan tergantung pada kinerja dana pensiunnya tersebut. Pensiun payment juga dipengaruhi oleh ketentuan vesting.
Jadi teman-teman yang belum tahu vesting itu apa, vesting ini merupakan hak karyawan atas manfaat pensiun terlepas dari apakah karyawan tersebut tetap bekerja di perusahaan atau tidak. Kemudian, pensiun liability itu telah ditentukan pendanaan biaya menjadi keputusan manajerial untuk program imbalan pasti yang dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan perpajakan. Yang kedua, ada economics of pension accounting. Jadi tantangan dalam akuntansi program imbalan itu pasti adalah estimasi akuntansi atas liabilitas dan beban perlu dibuat untuk pembayaran tunai yang mungkin terjadi beberapa tahun ke depan. Jika kewajibannya lebih besar dari nilai aset, maka rencana tersebut dikatakan kekurangan dana. Jika nilai aset melebihi kewajibannya, maka status ini didanai dan dikatakan overfunded. Kewajiban pemberi kerja meningkat setiap tahun tambahan masa kerja pekerja, terlepas dari efek nilai kini yang diwakili oleh biaya bunga. Sehingga menimbulkan komponen lain dari biaya pensiun yang disebut dengan biaya layanan. Ada juga kontrak pensiun yang dinegosiasi ulang dengan karyawan sehingga menimbulkan imbalan yang berlaku surut, yang menimbulkan jenis biaya tidak berulang lainnya yang disebut dengan biaya jasa sebelumnya. Kemudian ada pensiun accounting requirement, di mana biaya pensiun yang termasuk dalam laba bersih yang disebut dengan net periodic pension cost tidak termasuk komponen biaya pensiun yang mudah berubah, seperti keuntungan atau kerugian aktuarial, biaya jasa sebelumnya, atau imbal hasil aktual atas aset program. Dari laba bersih dengan menunda pendapatan bersihnya, pengakuan melalui proses penangguhan dan amortisasi untuk mengartikulasikan keseimbangan lembar dengan laporan laba rugi, jumlah yang ditangguhkan dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode yang bersangkutan dan diakumulasikan sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas pemegang saham. Kemudian ada recognize pensiun cost. Ada dua rincian yang perlu diperhatikan sehubungan dengan status yang dilaporkan dalam neraca. Yang pertama, aset dan kewajiban pensiun dikurangkan satu sama lain sebagai status didanai dan bukan dilaporkan secara terpisah sebagai aset dan kewajiban terkait. Yang kedua, perusahaan tidak melaporkan status pendanaan program pensiun sebagai item baris terpisah di neraca. Kemudian ada recognize pensiun cost, di mana proses perataan menunda, yaitu menunda pengakuan item-item yang mudah berubah dan hanya terjadi sekali saja, seperti keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa sebelumnya. Biaya pensiun berkala bersih mencakup biaya jasa, biaya bunga, ekspektasi pengembalian aset program, dan amortisasi item yang ditangguhkan. Kemudian ada articulation of balance sheet and income statement effect. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman kalau misalnya PPT-nya belum muncul dan akan saya lanjutkan materinya. Yang selanjutnya ada articulation of balance sheet and income statement effect, di mana hal ini untuk mengartikulasikan neraca dan laporan laba rugi dari dampak tersebut, penangguhan bersih untuk periode berjalan, yaitu jumlah yang ditangguhkan, dikurangi jumlah yang diamortisasi, dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Sedangkan penangguhan bersih kumulatif termasuk dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain yang merupakan suatu komponen dari ekuitas pemegang saham. Kemudian dapat teman-teman tahu
yang tadi itu ada other post-retirement employee benefit, di mana imbalan kerja pasca pensiun lainnya atau OPEB adalah imbalan tertentu lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan ditanggungan kepada mereka yang ditunjuk. Perusahaan menyediakan asuransi jiwa dan dalam kasus yang jarang terjadi, bantuan perumahan. Jadi OPEB ini tuh sangat mirip dengan pensiun. Khususnya seperti halnya pensiun yang dimana OPEB biaya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat pembayaran sebenarnya. Yang kedua, aset milik OPEB diimbangi dengan kewajiban OPEB yang disebut dengan akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja atau APBO, dan status pendanaannya dilaporkan di neraca sebagai liabilitas atau aset tergantung keadaan. Yang ketiga, periodik bersih lainnya biaya manfaat pasca pensiun yang dibebankan pada laba bersih suatu periode tidak termasuk biaya yang bersifat fluktuatif. Jadi, OPEB sendiri ini seringkali berupa layanan yang dijanjikan seperti tunjangan layanan kesehatan dan bukan kompensasi uang. Selanjutnya di slide 33 itu ada reporting of post-retirement benefit. Jadi catatan ini terdiri atas 5 bagian utama. Yang pertama, penjelasan mengenai posisi yang dilaporkan dalam neraca. Kemudian ada juga rincian biaya manfaat berkala bersih. Kemudian ada informasi mengenai aktuarial dan asumsi lainnya. Ada juga informasi mengenai alokasi aset dan kebijakan pendanaan, dan ekspektasi iuran dan pembayaran manfaat di masa depan. Oke. Selanjutnya di slide 33 ada analyzing post-retirement benefit. Jadi, analisis ini mengungkapkan mengenai imbalan pasca pensiun yang merupakan tugas yang penting, baik karena besarnya kewajiban ini maupun karena kompleksitas akuntansinya. Kemudian ada prosedur 5 langkah untuk menganalisis manfaat pasca pensiun. Yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya manfaat yang dilaporkan dan manfaat ekonomi. Yang kedua, melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi aktuarial dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang keempat, mengkaji exposure resiko pensiun. Dan yang kelima, mempertimbangkan implikasi arus kas dari program manfaat pasca pensiun. Selanjutnya di slide 33 itu ada reconciling economic and reported number. Next yo. Oke. Jadi di hal ini rekonsiliasi antara biaya manfaat ekonomi dan yang dilaporkan secara terpisah untuk pensiun, OPEB, dan secara total, penangguhan bersih setiap tahun dimaksudkan dalam penghasilan komprehensif lain tahun tersebut dan diakumulasikan sebagai bagian dari akumulasi penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Kemudian ada adjusting the income statement and balance sheet. Jadi peraturan-peraturan akuntansi saat ini tuh menunda pos-pos transitory ini dan memasukkan versi beban pensiun yang dihaluskan ke dalam laba bersih jika tujuan analisisnya adalah menentukan profitabilitas operasi suatu periode atau memperkirakan pendapatan berkelanjutan perusahaan
Biaya pensiun yang dilaporkan adalah ukuran yang lebih tepat. Namun, analisis yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa tidak semua komponen biaya manfaat pasca pensiun bersifat operasional. Tentu saja, biaya jasa dan komponen tidak berulang terkait seperti biaya jasa sebelumnya bersifat operasi. Namun, biaya bunga, pengembalian aset program, dan komponen tidak berulang terkait seperti keuntungan atau kerugian bersifat pendanaan dan tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan operasional perusahaan tersebut. Kemudian ada actuarial assumption and sensitivity analysis. Jadi, di mana nilai aset program didasarkan pada angka-angka yang dapat diverifikasi. Biasanya nilai pasar kewajiban manfaat program diestimasi menggunakan sejumlah asumsi aktuarial seperti tingkat diskon, biaya yang dilaporkan, biaya manfaat berkala bersih, juga sensitif terhadap asumsi aktuarial. Selanjutnya ada pensiun risk exposure. Jadi, rencana pensiun dapat membuat perusahaan menghadapi risiko yang signifikan yang muncul di mana aset program memiliki profil risiko yang berbeda dari kewajiban pensiun. Nilai kewajiban pensiun ini sensitif terhadap perubahan tingkat diskon yang pada gilirannya mencerminkan imbal hasil atau suku bunganya, obligasi korporasi. Perubahan nilai kewajiban pensiun berkorelasi dengan harga obligasi nilainya akan berfluktuasi seiring dengan nilai kewajiban pensiun. Selanjutnya ada cash flow implication of post-retirement benefit. Jadi implikasi arus kas dari tunjangan pasca pensiun sangat jelas. Artinya arus kas keluar sama dengan kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap rencana tersebut. Boleh di next? Oke. Jadi appendix yang terakhir itu ada appendix 3C dengan judul Accounting Specific for Post-Retirement Benefit. Yang pertama ada Economic of Pension Accounting, di mana ada pensiun obligasi, ada pensiun asset and funded status, ada pensiun cost, ada articulation of pensiun cost and funded status. Jadi dalam pensiun obligation itu ada dua definisi alternatif untuk kewajiban pensiun. Yang pertama ada accumulated benefit obligation atau ABO, adalah nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan saat pensiun berdasarkan masa pensiun mereka saat ini. Kemudian ada projected benefit obligation atau PBO adalah estimasi aktuarial pensiun masa depan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi dan jasa yang diharapkan di masa depan hingga saat ini. Kemudian ada pensiun aset and funded status. Jadi perbedaan antara nilai aset program dan PBO disebut status pendanaan program yang mewakili posisi ekonomi bersihnya suatu rencana dikatakan kelebihan dana jika nilai aset pensiun tersebut melebihi dari PBO. Kemudian ada pensiun cost. Jadi biaya atau pengeluaran pensiun ekonomi adalah biaya bersih
yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih untuk periode tersebut. Biaya pensiun ekonomi mencakup komponen yang berulang dan tidak berulang. Kemudian ada articulation of pension cost and funded status. Jadi artikulasi ini muncul dari keterkaitan neraca, kemudian laporan laba rugi dan laporan arus kas yang melekat pada akuntansi aktual. Dengan memahami artikulasi ini meningkatkan analisis akuntansi pensiun, perubahan pensiun kewajiban tersebut seluruhnya dijelaskan oleh biaya pensiun bruto, manfaat yang dibayarkan mengurangi kewajiban pensiun, namun tidak ada manfaat yang dibayarkan. Untuk materi selanjutnya itu ada pensiun accounting requirement, yang dimana ada recognize pensiun cost, terus juga ada recognize status on the balance sheet. Jadi pensiun accounting requirement ini merupakan dampak laporan laba rugi dan neraca yang diartikulasikan dengan mengakui perbedaan antara biaya pensiun ekonomi dan biaya pensiun yang dihaluskan yang termasuk dalam laba bersih. Yang pertama ada recognize pensiun cost. Jadi, pengembalian aset program yang sebenarnya dimiliki telah diganti dengan pengembalian yang diharapkan atas aset program. Selain itu, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui dalam pendapatan kini. Sebaliknya, hal tersebut ditangguhkan hanya sebagian saja yang diakui. Penangguhannya itu secara rinci ada expected return on plan asset, kemudian ada deferral of actuarial gain and loss, kemudian ada amortization of net gain or loss, kemudian ada deferral and amortization of prior service cost, kemudian ada recognize status on the balance sheet. Jadi dalam recognize status on the balance sheet ini ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam hal ini. Jadi yang pertama, perusahaan itu tidak melaporkan kewajiban pensiun atau aset tergantung kasusnya sebagai item baris terpisah di neraca. Yang kedua, itu karena jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi, yaitu biaya pensiun periode bersih, termasuk penangguhan, maka jumlah tersebut tidak akan diartikulasikan dengan status pendanaan yang ditampilkan di neraca. Penangguhan bersih tersebut dibebankan pada penghasilan komprehensif lain dan dimasukkan dalam neraca sebagai bagian dan akumulasi penghasilan komprehensif yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Next. Selanjutnya ada overview of OPEP accounting. Yang pertama ada recognize status on the balance sheet. Jadi, kewajiban yang diakui dalam neraca pada suatu waktu tertentu adalah bagian dari EPBO yang tersebut sebanding dengan masa kerja pegawai saat ini. Kewajiban proporsional ini yang disebut akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja atau APBO diakui di neraca, artinya APBO adalah bagian dari EPBO yang diperoleh dari jasa karyawan pada tanggal tertentu. Status pendanaan OPEP adalah selisih antara APBO dan nilai wajar aset yang ditetapkan untuk memenuhi hal ini. Yang kedua ada recognize OPEP cost. Jadi biaya OPEP ini diakui dalam laba bersih mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama ada service cost,
yaitu nilai kini aktuarial atas imbalan yang diperoleh pekerja selama periode berjalan, yaitu bagian dari EKBO yang dapat didistribusikan pada tahun berjalan yang dialokasikan setiap tahun dalam perkiraan masa kerja karyawan tersebut. Yang kedua ada interest cost, merupakan pertumbuhan APBO yang diperhitungkan selama suatu periode dengan menggunakan asumsi tingkat diskon. Kemudian ada expected return on plan asset, yaitu pembukaan aset program OPEP dikalikan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam jangka panjang atas aset tersebut. Kemudian ada amortization of net gain or loss, merupakan keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul ketika asumsi aktuarial seperti tingkat tren biaya perawatan kesehatan direvisi seiring berjalannya waktu yang diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa kerja karyawan. Kemudian ada amortization of prior service cost. Jadi perubahan imbalan yang berlaku akibat amandemen program atau biaya jasa sebelumnya yang ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama perkiraan sisa masa kerja karyawan tersebut. Kemudian ada articulation of balance sheet and net income. Jadi seperti halnya dana pensiun, biaya manfaat pasca pensiun bersih yang dihaluskan tidak akan diartikulasikan dengan perubahan status pendanaan di neraca penangguhan bersih. Selama 1 tahun yang dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain pada tahun tersebut dan penangguhan bersih kumulatif dimasukkan dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Oke, next. Baik, terima kasih teman-teman. Sekiranya hal itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.